Oke, materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi tentang aturan bilangan oksidasi atau bilox. Perlu saya sampaikan di sini pengertian dari bilangan oksidasi itu apa. Jadi bilangan oksidasi atau bilox itu adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron yang berperan pada unsur tersebut dalam senyawa. Atau dengan kata lain, singkatnya, bilangan oksidasi atau bilox itu adalah muatan yang dimiliki suatu unsur ketika dia bersenyawa. Nah, bagaimana aturannya? Aturannya itu bisa dilihat di tabel. Jadi saya persingkat aturannya itu seperti ini. Kalau di buku itu aturannya panjang sekali, namun di sini saya menyingkat materi tersebut atau aturan tersebut sehingga mudah untuk dipahami. Nah, untuk F itu bagaimana aturan biloxnya? Aturan bilox dari F karena unsur F ini adalah unsur yang ketika dia berikatan memiliki harga keelektronegatifan paling besar, maka ketika dia bersenyawa, maka bilangan oksidasinya itu selalu sama dengan -1 ya. Kemudian unsur hidrogen ketika dia bersenyawa, pada umumnya bilangan oksidasinya itu +1. Kemudian unsur oksigen, bilangan oksidasinya itu ketika dia bersenyawa pada umumnya itu sama dengan -2. Nah, untuk unsur atau atom kita perlu klasifikasikan di sini. Untuk unsur yang dimaksud di sini ketika menemukan dia dalam kondisi sendiri, misalnya Na, Mg, Cu atau Fe atau mungkin unsur yang lain, maka bilangan oksidasinya itu nilainya sama dengan 0. Kemudian molekul unsur yang tergolong ke dalam molekul unsur, misalnya Cl2, O2, N2, H2 atau mungkin gas diatomik lainnya, maka aturan biloxnya itu juga sama dengan 0 ya. Nah, untuk senyawa aturan biloxnya itu sama dengan 0 juga. Nah, penjelasannya itu adalah jumlah bilangan oksidasi semua unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Misalnya H2SO4. Bagaimana caranya kita bisa menentukan apakah dia itu termasuk ke dalam senyawa atau bukan? Caranya itu adalah kalau misalnya dalam suatu spesies atau zat di mana unsur-unsurnya berasal dari unsur yang berbeda minimal 2 unsur, maka dia itu termasuk ke dalam senyawa. Kemudian ciri-ciri yang lain itu adalah dia tidak bermuatan. Jadi ketika dia tidak bermuatan, maka dia tergolong ke dalam aturan yang ini, di mana jumlah bilangan oksidasi semua unsur yang ada di sana itu sama dengan 0. Lalu kemudian untuk ion itu sendiri, aturan bilangan oksidasinya itu sama dengan muatannya. Nah, bagaimana cara menentukan apakah dia ion atau bukan atau mungkin senyawa? Itu tinggal dilihat saja di bagian pojok kanan atas ada muatan. Ada muatan itu maksudnya ada muatan positif atau negatif. Maka bilangan oksidasinya itu sesuai dengan muatan yang dimiliki. Contohnya itu adalah SO4 2- atau ion sulfat. Maka jumlah bilangan oksidasi atau bilox semua unsur dalam ion tersebut sama dengan muatannya, yakni -2. Nah, yang terakhir aturannya itu adalah logam. Logam di aturannya itu sama dengan positif. Nah, positif berapa? Itu tergantung. Jadi logam-logam yang ketika bersenyawa selalu nilainya positif dalam aturan itu ada di golongan 1A, misalnya Li, Na, K, Rb, Cs atau Fr itu positif 1 ketika dia bersenyawa. Lalu kemudian untuk golongan 2A, misalnya unsur Be, Mg, Ca, Sr, Ba atau Ra, bilangan oksidasinya itu ketika bersenyawa sama dengan positif 2. Dan untuk golongan 3A, contohnya itu yang paling sering keluar itu adalah boron, Ar, Al atau Ga itu ketika bersenyawa maka positif 3. Nah, kemudian
Untuk memahami lebih jelas tentang aturan Bilox ini, tentu kita perlu latihan soal. Nah, latihan soalnya itu sebagai berikut ya. Untuk contoh soalnya, itu saya mulai dari senyawa H2SO4. Jadi pertanyaannya itu adalah, berapa bilangan oksidasi yang dimiliki oleh unsur S? Nah, untuk menjawabnya itu, pertama kita harus identifikasi bahwa di soal tersebut dia termasuk ke dalam unsur, senyawa, atau ion dulu. Nah, karena di sini seperti penjelasannya di aturan bilangan oksidasi tadi, di mana H2SO4 itu adalah senyawa. Nah, alasannya tadi gampang saja, karena dia terdiri dari unsur yang berbeda dan jumlahnya lebih dari satu, kemudian tidak ada muatan. Nah, untuk menentukannya, aturan itu adalah semua jumlah bilangan oksidasi dari unsur-unsur H, S, dan O itu sama dengan 0. Kita mulai dari oksigen dulu. Oksigen, aturannya tadi, ketika dia bersenyawa, bilangan oksidasinya itu sama dengan -2. Karena jumlah oksigen dalam senyawa H2SO4 ini sama dengan 4, maka -2 dikali 4 itu sama dengan -8. Lalu kemudian kita lanjut ke hidrogen atau H. Karena tadi di aturan ada aturan hidrogen ketika dalam bersenyawa itu sama dengan positif 1. Karena di sini dalam senyawa H2SO4 ada 2 hidrogennya, maka positif 1 dikali 2 maka sama dengan positif 2. Nah, baru sekarang kita bisa menentukan bilangan oksidasi dari S, di mana jumlah bilangan oksidasi plus 2 dan minus 2, maka kita bisa tentukan bilangan oksidasi dari S itu dengan cara bilangan oksidasi H2 yakni plus 2 ditambahkan minus 8 itu sama dengan minus 6 ya. Nah, jumlahnya itu kan harus sama dengan 0. Maka minus 6 ditambah berapa biar hasilnya itu sama dengan 0. Maka kita tambahkan dengan plus 6. Ini adalah bilangan oksidasi yang dimiliki oleh S. Oke, kita lanjut. Jadi contoh soal yang lain itu PO4 3-. Nah, kalau yang ini berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau di sini tuh ada muatan, maka sudah jelas bahwa ini termasuk ke dalam ion. Lalu pertanyaannya itu berapakah bilangan oksidasi dari P? Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi dari P, itu kita mulai dari bilangan oksidasi oksigen, yakni -2. -2 dikali 4, maka -8. Nah, dalam aturan bilangan oksidasi, karena ini adalah ion, maka jumlah bilangan oksidasi P dan O itu sama dengan muatannya, yakni -3. Maka -8 ditambahkan berapa biar hasilnya -3. Jawabannya itu adalah positif 5. Jadi seperti itu aturan penentuan bilangan oksidasi untuk ion. Untuk contoh yang lain, itu misalnya saya punya senyawa KClO3. Pertanyaannya itu adalah berapa bilangan oksidasi Cl? Nah, kita mulai dari menentukan bilangan oksidasi oksigen. Dalam aturan, oksigen itu -2. Karena jumlahnya 3, -2 dikali 3, maka -6. Kemudian setelah itu kita tentukan bilangan oksidasi K. Ingat bahwa K ini berada pada golongan 1A. Maka bilangan oksidasinya itu ketika dia bersenyawa sama dengan positif 1. Jumlahnya 1, maka positif 1 kali 1, maka positif 1. Kemudian kita jumlahkan positif 1 dengan -6. Sama dengan
minus 5. Kemudian KClO3 ini adalah termasuk ke dalam senyawa, sehingga jumlah bilangan oksidasi K, Cl, dan O itu sama dengan 0. Tadi jumlah positif 1 dengan minus 6 itu sama dengan minus 5. Maka berapa yang harus kita tambahkan biar hasilnya 0? Jadi yang harus kita taruh di sini itu sama dengan positif 5. Positif 1 ditambah positif 5 dikurangi 6 atau minus 6 itu sama dengan 0. Sehingga bilangan oksidasi untuk Cl itu sama dengan positif 5. Contoh berikutnya itu saya memiliki senyawa FeSO4. Pertanyaannya itu berapa bilangan oksidasi Fe? Nah, untuk menjawab soal ini, kita tidak bisa langsung menentukan Fe seperti biasanya. Karena di sini ada dua unsur yang kita tidak tahu berapa aturan bilangan oksidasinya, yakni Fe dan S. Maka kita perlu aturan tambahan. Aturan tambahannya itu adalah kita sebut sebagai ion poliatomik. Ion poliatomik itu contohnya itu misalnya SO4 2-. Maka bilangan oksidasi semua unsur yang ada di sini itu sama dengan muatannya, ini minus 2. Kemudian misalnya lagi PO4 3-. Maka jumlah bilangan oksidasinya itu sama dengan muatannya, ini ya minus 3. Atau CO3 2-. Maka bilangan oksidasinya itu muatannya, ini minus 2. Contoh yang lain misalnya NH4+. Maka muatan untuk semua unsur dalam ion ini sesuai dengan muatannya, ini positif 1. Jadi ion poliatomik ini kita gunakan untuk menentukan biloks dari unsur dalam senyawa jika dalam senyawa tersebut ada dua unsur yang tidak diketahui biloksnya. Misalnya S dengan Fe. Karena di dalam aturan tadi S itu tidak ada tertulis aturannya. Maka kita bisa gunakan ion poliatomik di sini. Maka langsung saja ini SO4 itu kita tentukan biloksnya itu sama dengan minus 2. Karena ini adalah senyawa, maka positif 2. Ini adalah bilangan oksidasi yang dimiliki oleh Fe. Kemudian contoh yang lainnya lagi itu saya punya CuNO3 2 kali. Nah, CuNO3 ini juga sama halnya dengan FeSO4 karena kita akan tentukan biloks Cu, tetapi N-nya tidak diketahui aturannya. Nah, maka untuk menentukan Cu, maka kita harus cari dulu bilangan oksidasi yang lain. Nah, di sini saya tambahkan lagi ion poliatomik yang lain, itu misalnya NO3-, maka bilangan oksidasinya itu minus. Hal ini yang kemudian kita gunakan di NO3- ini atau senyawa CuNO3 2 kali. Nah, di sini aturan untuk NO3 itu untuk 1 NO3 itu sama dengan minus 1 dikali 2 jumlahnya di sini, maka biloksnya itu sama dengan minus 2. Karena CuNO3 2 kali ini adalah senyawa yang tidak ada muatannya, maka biloksnya itu jumlahnya sama dengan 0. Maka kita tambahkan berapa? Biar sama dengan 0, maka plus 2. Plus 2 minus 2 kan sama dengan 0. Jadi seperti itu contoh-contoh menentukan bilangan oksidasi dari suatu senyawa atau ion.